kotorannya bisa aku di situ. Udah segini aja. Ternyata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, minal aizin wal faizin untuk semuanya. Ki Panca udah lama di kampung ya Ki ya? Ya udah lama sih. Udah lama ya? 2 minggu lah. Udah 2 minggu. Iya. Ya karena kebetulan bener-bener. Kebetulan Ki Panca ini kan masih sepupu saya. Dia pulang duluan, cuman kalau saya nggak bisa pas hari H-nya Lebaran ya, karena salah satu kerjaan gitu. Nah, ini yang dibuat menarik adalah ketika kita di kampung ini sebetulnya banyak banget cerita-cerita tentang mistis ya Ki ya. Iya benar. Ya kan, maksudnya untuk cerita-cerita yang dari zaman dahulu sampai sekarang pun masih ada hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, ini yang semalam banget, maksudnya semalam kan saya ini ambil air sumur gondang, ya kan, sumur gondang. Nah, kebetulan saya kabarin Ki Panca ini nggak bisa karena udah jam 12 malam ya kan? Ya, udah tidur. udah tidur. Itu pun udah saya mendadak, itu mendadak. Jujur aja itu mendadak ya, karena Ki Panca ini emang dasarnya tidur jam 10 gitu ya kan? Ya, karena faktor capek kali. Iya, karena faktor capek, karena dia juga kan kerja gitu kan. Oke, tapi ketika saya upload video cuman 3 menit doang nih, banyak yang menanyakan apa ini dibikin podcast, maksudnya apakah ini bisa ada cerita-cerita tentang hal-hal uniknya gitu kan. Iya. Oh, itu pasti, itu kan part 2 gitu. Itu kan hanya pengambilan air aja kan, pengambilan air, tapi sekedar sharing aja buat teman-teman. Terserah mau percaya apa tidak, ini adalah salah satu yang terjadi di desa kami ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Ki Panca sendiri gimana? Pernah dengar dari sumur gondang ini gimana? Pernah dengar sesuatu enggak? Dengar sih konon katanya sih ya. Di situ tuh buat mandi para bidadari. Benar. Buat Jadi mandi para bidadari. Nah, mbah saya pun pernah bilang seperti itu. Maksudnya dari leluhur itu mengatakan seperti itu gitu. Nah, terus apa lagi? Dan kata-katanya juga sih ada seekor ikan. Iya, nah, di situ seekor ikan itu. Oh iya, karena lagi pas malam-malam itu emang ada ikan. Kalau bahasa kami ikan lunjar aja. Iya, kalau di bahasa sini kan lunjar. Cuman nggak tahu kalau tahu bahasa sononya nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Kalau bahasa orang sininya lunjar ya. Itu ikan itu nggak boleh diambil. Ya nggak boleh diambil sembarang orang. Kalau diambil itu katanya sih orang itu bisa sakit. Tapi ada Ki. Meriang lah gitu. Tapi ada ya. Udah ada yang kejadian kayak gitu. Ngambil ikannya, besoknya malah sakit gitu. Tapi nggak gede-gede juga Ki ya? Enggak sih, enggak. Cuma meriang-meriang gitu. Nah, terus kalau dibilang untuk apa itu namanya, ikan itu apakah emang dasarnya ada yang naro, apa emang tiba-tiba ada nih? Karena pernah dengernya gitu kan? Kalau pernah denger sih tiba-tiba ada sih. Tiba-tiba ada yang naro ya. Tiba-tiba ada berarti ya, maksudnya karena itu pun masih asli ya, air mata ya, air mata air ya. Benar, itu bun sebetulnya cerita itu masih kental banget, maksudnya di desa kami itu masih kental banget ya, karena sumur gondang ini termasuk sumur yang keramat. Saya bilang itu kenapa keramat, banyak masyarakat setempat khususnya di desa sini, maksudnya itu nggak mengetahui air khasiatnya itu untuk apa aja. Benar. Nah, ketika malam itu saya kan mendapatkan isyarat, maksudnya untuk mengambil air yang ada di sumur gondang itu, maksudnya berarti kan arah wetan apa ya? Iya benar. Arah wetan ya, arah wetan. Nah, disuruh mengambil air itu, ya udah, akhir saya mengambil untuk apa? Karena di situ pun ada saudara saya berdua ya, berarti bertiga sama saya. Dia ingin mencoba dibukakan aura, ya kan, untuk dan penyakit gitu ya. Iya benar. Ya udah, ketika saya
berdiam diri sebentar, saya mendapatkan isyarat suruh ngambil air itu. Itu sebetulnya mah ya hanya sumur biasa kalau di sini tuh sumur biasa. Cuman khasiatnya. Jadi ketika kita bisa menelusuri lebih dalam lagi, itu akan menjadi, kalau kita bilang itu untuk pengobatan ya, maksudnya berbagai penyembuhan insya Allah bisa gitu. Nah kalau dibilang lamanya itu kapan? Dari zaman nenek saya pun udah ada ya Ki ya. Benar-benar. Kita juga tiba-tiba udah ada kan gitu ya. Ikan pun udah ada. Dan anehnya lagi, ikan itu nggak gede-gede loh. Bener nggak? Bener-bener. Segitu-gitu aja. Iya gitu loh, maksudnya segitu-gitu aja. Dan terus biasanya kalau ada ikan di tempat air pasti bau amis ya. Bau amis. Tapi ini nggak sama sekali. Itu baunya wangi. Gitu. Kalau dibilang ini terpencil, sangat terpencil Ki ya. Sangat terpencil. Banyak yang nggak tahu bener-bener, bahkan di desa pun orang nggak mengetahui sebetulnya maksudnya untuk khasiat-khasiatnya. Dan itu pun airnya itu asli memiliki energi-energi. Pas saya ngambil semalam. Iya benar. Itu ya kalau ada yang tahu pasti rame kalau. Pasti rame. Iya. Ini nggak tahu nih kalau kita bikin podcast begini, apakah warga sekitar teman-teman kita pun mengambil air itu, ya kan? Tapi pesan saya jangan dianggap lebih lah ya, maksudnya bahaya juga kalau dianggap lebih. Takutnya kan agak menyimpang ke sana gitu. Tapi kita berpedoman supaya masyarakat sini tuh, desa sini khususnya gitu ya, nggak percaya seperti itu gitu. Dayat. Tapi ya kalau untuk hanya mencoba membersihkan aura lah, insya Allah bisa, cuman nggak terlalu jangan didewakan ya bahasa kita ya, jangan didewakan gitu. Dan terus sumur gondang ini emang termasuk air mata salah satu di sini. Karena di sini pun memiliki air mata juga ya selain yang di situ ya? Selain itu ada. Ada berarti ya? Ada. Berarti bukan hanya di situ teman-teman. Jadi air mata air yang ada di sana tuh ada di arah mana sana? Arah mana? Kalau Jawanya kidul. Kidul ya? Iya, arah kidul ada, arah kulonnya juga ada ya? Enggak, bukan ngalor. Ngalor ya. Ngalor. Berarti segitiga gitu ya Ki ya? Segitiga. Jadi berbentuknya itu segitiga gitu loh teman-teman. Nah kalau yang di ngalor itu, yang di utara itu, emang kalau di desa sebelah emang udah untuk pemandian ya, maksudnya untuk mandi-mandi orang-orang tertentu ya. Iya benar. Tapi baru yang di sini yang belum. Yang masih sepi lah. Sepi lah gitu ya, karena ya satu lagi itu nggak tahu untuk khasiatnya tersendiri gitu. Benar. Nah bahkan ini yang bikin terpercaya lagi, bahkan guru kita pun minta ya. Itu artinya apa gitu kan, maksudnya seorang guru kita pun yang mungkin masya Allah udah lebih tinggi dari kita itu minta airnya ya kan, suruh dibawakan nanti ya kan. Itu yang salah satu keanehan lah, maksudnya hanya sumur yang biasa ya khasiatnya luar biasa. Masya Allah gitu. Nah tapi ngomong-ngomong, mau ngambil lagi apa gimana nantinya? Ya karena dari permintaan guru kita ya, pasti ya kita ngambil lagi. Pasti ngambil lagi ya gitu. Tapi ini yang bikin penasarannya tuh, sebetulnya di desa kami itu banyak banget tempat-tempat untuk misteri ya. Banyak banget cerita-cerita misteri itu di sini sangat banyak sekali. Nah cuman salah satu tempat ada yang nggak boleh dimasukin ya, nggak boleh dimasukin, nggak boleh hanya orang-orang tertentu dan memiliki hajat tertentu ya Ki ya. Benar. Dan itu nggak boleh sembarangan gitu. Mungkin kalau seandainya kita lewat juru kunci pun agak sulit juga, terus juga pasti ada ininya gitu. Tapi ya udahlah, karena kita juga mungkin channel baru ya, jadi nggak ada kamera gede-gede gitu.
Jadi apa adanya lah. apa adanya gitu. Nah, ini yang bikin menarik adalah banyak tempat di sini tapi tidak ada kreator yang ada di desa ini. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Padahal di dunia per-YouTubean apapun media-media sosial banyak sekali yang suka sama tentang horor, mistis, pengobatan dan lain-lain. Karena Indonesia sendiri masih kental dengan hal-hal seperti itu. Benar ya? Benar. Itu ya kalau dibilang kegunaannya tersendiri, saya mendapatkan bisikan adalah ketika mengambil air itu untuk pengobatan, buka aura dan lain-lain lah ya, maksudnya bukan hanya itu aja. Banyak lah. Intinya untuk hajat lah gitu, iya. Untuk hajat itu. Nah, tapi apakah ada hal-hal yang negatif di situ? Nah, ketika saya memasuki ke daerah situ, saya bertemu dengan sosok ular yang sangat cantik sekali. Ular. Sosok ular, manusia setengah dada, ular, ini lagi ular gitu. Itu menunggu di atas. Di atas saya ketika saya ngambil itu di video kan ada tuh. Nah, itu di daerah atasnya gitu. Nah, itu yang bikin saya kaget adalah ketika baru nyampe di situ ada yang mengucap salam. Oh. Nah, artinya kan kita disambut. Benar. Artinya kita disambut gitu. Ini requestan banyak banget dari teman-teman, pokoknya hanya ini aja palingan ya, Musya, untuk penjelasan tentang apa sih yang dibalik semua sumur gondang itu, apa misterinya dan apa kegunaannya. Ya palingan itu aja. Paling udahan aja Ki ya Mas ya. Ya karena kita juga mau pergi juga kan, masih ya, ada acara, ada keperluan juga. Ya, makasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan nonton di acara malam ini. Mudah-mudahan apa ya, bahasa kita, ucapan kita diterima sama kalian semua. Mohon maaf ada kesalahan kata-kata dari kami, baik saya dan Ki Panca sendiri gitu. Oke, saya Kesatria Panunggal. Saya Ki Panca Wulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.